Perkenalkan, nama saya Brian Uli dari Prodi Sistem Informasi S1 dengan NIM 191100055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS Interaksi Manusia dan Komputer milik saya. Pengertian website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Deskripsi website. Nama website saya yang saya pilih adalah website yang berada di bidang penjualan online, website yang bernama Brian Store. Target website. Nama dari website yang akan saya rancangkan yaitu Brian Store. Pada website ini berjalan pada bidang penjualan online dari toko saya sendiri, yang saya kemas dalam bentuk website agar memudahkan pembeli untuk berbelanja secara online tanpa harus pergi ke toko saya. Selain itu, dengan website ini, pembeli tidak hanya datang dari dalam kota saja, tetapi dapat menerima pembeli yang berada di kota-kota lain yang masih dalam negara Indonesia. Produk yang akan saya lampirkan atau jual pada website ini berupa pakaian dan kelengkapan fashion pria dan wanita yang sedang tren pada masa sekarang, dengan kualitas yang baik dan berkelas tentunya. Dalam website ini juga nantinya saya terapkan beberapa layanan yang dapat memudahkan pembeli untuk berbelanja, seperti pengelompokan jenis fashion untuk pria dan wanita serta anak-anak, serta mencantumkan harga barang. Layanan dan fitur yang saya buat pada website saya yaitu sign in, home about, contact us, layanan media sosial, keranjang, dan juga pembelian sekarang, kategori pembelian, pembayaran, pencarian, dan juga bayar sekarang. Target pengguna untuk website saya pada semua usia, karena saya menjual berbagai fashion untuk semua kalangan usia. Tetapi karena desainnya website ini sangat menarik khusus untuk kalangan muda-mudi, mulai dari tampilan web yang sederhana dan minimalis, serta fashion tren masa kini sangat diminati oleh kalangan usia muda-mudi. Konteks pengguna. Hubungan atau konteks pengguna dengan website ini merupakan timbal balik karena dengan menggunakan website ini, pengguna bisa dari jauh membeli barang keinginan mereka dengan cara yang mudah dan simpel. Serta saya sebagai pemilik website diuntungkan karena dapat menambah minat pembeli saya serta menjual produk saya ke lebih banyak orang dengan jarak yang tidak ditentukan. Ulasan mengenai website Brian Store. Website saya bernama Brian Store, yang saya ambil dari nama saya sendiri. Latar belakang masalah yang ada pada website saya masih kurangnya ikon atau menu pilihan pada tampilan sign in dan sign up pada website saya, yang membuat terlihat kosong pada beberapa bagian. Karena itu saya merasa masih sangat sederhana website yang saya buat, dan terlihat mungkin kurang menarik bagi sebagian orang. Mungkin solusi yang akan saya lakukan nantinya dengan membuat iklan website pada platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform lainnya agar dapat membantu mempromosikan website saya. Setelah itu, jika sudah banyak pembeli dan pengunjung, maka saya akan buat layanan penilaian website serta ulasan pelanggan, sehingga saya dapat mengupdate tampilan serta fitur-fitur yang terdapat pada website saya sesuai dengan kenyamanan pelanggan atau pengunjung. Masih dalam ulasan Brian Store, saya membuat website ini dilatar belakangi oleh zaman serta kebutuhan masyarakat saat ini yang cenderung ingin lebih praktis dan mudah dalam berbelanja. Dulu ketika orang ingin berbelanja, maka harus mengunjungi tempat belanja, dan itu banyak memakan waktu bagi sebagian orang. Maka itu, di era digital saat ini,
saya harus berinovasi agar bisa menjangkau pembeli yang banyak serta jangkauan yang luas, yaitu dengan membuat website ini, sehingga pembeli dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja. Rancangan fitur yang akan saya gunakan adalah fitur-fitur yang memudahkan pelanggan dan simpel. Itu yang saya utamakan agar dapat memuaskan pelanggan saya. Layanan untuk menayangkan tentang produk serta pengiriman barang juga sudah saya sediakan melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, yang dapat membantu pembeli agar berinteraksi dengan saya ataupun admin-admin dari website saya. Task Analysis. Sistem website penjualan online saat ini yaitu: pertama, kita akan membuat akun agar bisa menjadi pengguna website dengan pilihan sign up. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung login atau sign in. Setelah masuk sebagai pembeli, kita dapat memilih barang atau produk yang akan kita beli. Setelah memilih, kita dapat memasukkan barang ke dalam keranjang, dan jika ingin menambah belanja, kita dapat kembali ke menu pilihan untuk memilih barang atau produk lainnya. Selanjutnya, kita dapat melakukan pembayaran dengan mengisi alamat dan juga membayar total tagihan belanja kita. Mungkin itu sistem penjualan online melalui website yang saya dapat analisiskan. 8 Golden Rules of Interface Design. Yang pertama, strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi atau antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dan mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Dalam website ini, saya memiliki ciri khas tersendiri dengan desain yang sudah saya tentukan sendiri, sehingga dapat membuat pelanggan mengenali website saya. Yang kedua, cater to universal usability. Dalam merancangkan antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini, yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi harus dirancangkan dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk satu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Dalam website saya menggabungkan dua bahasa, tetapi lebih dominan bahasa Indonesia karena website yang saya baru mencakup untuk pelayanan dalam Indonesia. Yang ketiga, offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Mungkin di sini website saya sudah dapat feedback karena ketika ingin membeli barang seperti akan ada jenis pemilihan yang user dapat beraksi. Design and dialogues to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informatif feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Bagian ini sudah saya cantumkan dalam website saya. Ketika pembelian melakukan pembayaran, akan ada informasi bahwa pembayaran sudah lunas menggunakan metode COD ataupun transfer bank. Yang kelima, prevent errors. Poin ini untuk menjaga user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak memiliki rasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi.
karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Pada website saya, sudah saya cantumkan menu login dan sign up. Jika user sudah pernah membuat akun, dia tidak perlu lagi sign up. Tetapi pada pilihan sign in, user yang belum sign up membuat akun tidak bisa masuk dan akan ada arahan untuk membuat akun terlebih dahulu. Yang keenam, permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksploitasi pada aplikasi, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung terproses dibeli, tapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Pada website saya, belum dimasukkan tombol back dan delete. Mungkin akan saya tambahkan pada kesempatan lainnya. Sementara dapat menggunakan tombol kembali pada handphone ataupun laptop untuk membatalkan pembelian user. Yang ketujuh, support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Pada website ini saya belum membuatnya dalam bentuk aplikasi dan baru berbentuk website saja. Yang kedelapan, reduce short-term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih memuaskan pada desain tata letak menu dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinputkan ke sistem, karena data yang sudah diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang yang diinginkan dari satu sistem, langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Pada website ini sudah saya cantumkan pilihan langsung membayar dan membuat pemilihan barang dan pembayarannya juga lebih efektif dan efisien dalam berbelanja. Ini merupakan tampilan awal atau sign up dan sign in pada website saya. Pada menu masuk, user dapat memasukkan email atau username yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi para pelanggan yang akan menjadi pembeli pada website ini. Selain sebagai tanda pengenal, email juga dapat menjadi perantara agar admin website dapat menghubungi user. Setelah itu terdapat kolom password yang digunakan sebagai tanda verifikasi. Ini merupakan kolom password bahwa pengunjung yang login benar-benar memiliki akun yang sesuai dengan user dan email yang sudah dimasukkan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, bagi yang belum memiliki akun dapat terlebih dahulu membuat akun pada pilihan sign in up. Ini merupakan pilihan sign in up. Di sini juga saya tampilkan beberapa contoh penjualan produk saya pada menu masuk ini. Ini merupakan contoh produk yang saya sertakan pada tampilan awal desain web, serta nama toko saya.
tercantum nama toko saya di sini, dan menu pilihan dan juga akun platform media sosial. Ini merupakan menu pilihan dan ini merupakan platform media sosial dari toko saya yang saya cantumkan pada bagian awal website ini agar membantu user mengetahui tentang website saya dengan cara mengklik ini platform media sosial yang sudah saya sediakan di sini. Yang kedua, menu pilihan produk. Pada bagian pemilihan produk, saya menyertakan beberapa fitur sebagai kategori. Ini merupakan kategori fashion pria dan juga wanita, agar dapat memudahkan user melihat barang atau produk yang mereka inginkan berdasarkan gender mereka. Lalu saya cantumkan nama ikon toko saya di sini. Ikon toko saya. Dan juga beberapa menu home di sini. Home, about, fitur, kontak us, dan juga pencarian. Terdapat juga foto dari produk yang saya jual beserta harga dan pembeli dapat memilih ukuran warna dan jumlah warna yang ingin mereka beli. Ini merupakan foto produk saya beserta nama produk, harga, ukuran yang akan dipilih, warna, dan juga jumlah. Setelah itu mereka dapat memasukkannya ke dalam menu keranjang, atau langsung membayarkan langsung melalui tombol bayar sekarang. Mereka juga bisa memasukkan belanja mereka ke menu keranjang sehingga mereka bisa mencari produk yang lain lagi, atau juga mereka bisa dapat langsung membayar produk mereka melalui tombol beli sekarang. Juga terdapat menu keranjang dan juga pembayaran. Ini merupakan menu keranjang dan juga pembayaran. Di bagian kanan atas, agar user dapat melihat barang atau belanjaan yang sudah dia masukkan ke dalam keranjang. Fungsi menu keranjang ini agar melihat barang-barang yang sudah user masukkan ke dalam menu tersebut. Yang kedua, untuk pembayaran berfungsi agar user dapat melihat histori pembayaran dari user serta dapat masuk ke menu pembayaran produk mereka. Pada metode pembayaran, saya mencantumkan nama toko saya. Ini merupakan nama toko saya. Pilihan keranjang untuk melihat kembali barang, yang akan mereka beli, serta menu home dan menu pencarian. Ini merupakan menu home dan juga pencarian. Terdapat juga nama platform media sosial yang saya cantumkan pada toko saya pada bagian pembayaran ini. Ini merupakan platform media sosial dari toko saya. Agar untuk mengingatkan kembali pada user yang ingin mengetahui lebih tentang toko saya. Lalu pada proses pembayaran saya sangat membuat menjadi mudah karena user tidak terlalu banyak mengisi persyaratan. Cukup mencantumkan alamat user atau alamat pengiriman, nama barang. Pada menu produk ini kita masukkan nama barang yang ingin dibeli, opsi pengiriman kita memilih, user memilih cara pengiriman yang diinginkan, jumlah produk pada pembelian yang user ingin membeli,
dan juga metode pembayaran yang ingin user laku pilih. Ada metode pembayaran melalui transfer bank atau COD. COD itu pembayaran di tempat ketika user menerima barang. Selanjutnya tercantum total pembayaran, merupakan total atau jumlah uang yang akan dibayarkan untuk produk yang dipesan oleh user. Dan juga user dapat langsung membayar pesanan melalui tombol bayar pesanan. Ini merupakan metode pembayaran yang sangat mudah dan juga efisien menurut saya, yang sudah saya buat untuk kenyamanan pengunjung website saya. Kesimpulan, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan homepage, menggunakan sebuah browser, dan menggunakan URL website. Di era digital yang modern saat ini, terdapat banyak inovasi yang berkembang di antara website. Website sekarang dapat membantu banyak orang menemukan apa yang mereka cari dengan waktu kapanpun dan dimanapun, seperti kegiatan jual beli yang sekarang sudah sangat gampang dilakukan dengan website e-commerce. Dalam membuat website e-commerce, kita juga harus memperhatikan setiap aspek yang ada untuk bidang website yang akan kita buat, supaya dapat menarik perhatian pelanggan dan juga pengunjung, dan selalu memperhatikan kenyamanan daripada pengunjung website kita. Jadi merupakan daftar pustaka milik saya yang saya buat untuk presentasi UAS saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.